Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni TIAMYM28. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat TIAMYM28 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pembahasan yang bertemakan 5 golongan yang kekal di neraka menurut Al-Quran, yang telah kami himpun dari beberapa sumber. Al-Quran menjelaskan deretan dosa-dosa terbesar yang menjadi penyebab seseorang kekal masuk ke dalam neraka. Golongan orang yang kekal di neraka ini adalah orang-orang yang menolak petunjuk Allah dan tetap bertahan dalam ketidaktaatan dan kesalahan mereka. Al-Quran menggambarkan hukuman yang akan mereka hadapi sebagai hukuman yang berat dan abadi, tanpa kemungkinan penebusan atau pelarian. Keyakinan akan golongan orang yang abadi di neraka berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam untuk mengambil tindakan mereka dengan serius dan berjuang menuju kebenaran dan perbuatan baik. Hal ini juga untuk menekankan pentingnya mencari pengampunan dan pertobatan atas dosa-dosa seseorang sebelum terlambat. Berikut adalah 5 golongan yang kekal di neraka yaitu 1. Kekafiran. Kafir ialah orang yang tidak beriman atau tidak beragama Islam sedangkan perbuatannya disebut kufur. Orang kafir ini tidak mempercayai akan adanya Allah, sifat-sifat yang dimilikinya, menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Mereka orang kafir ini menolak kebenaran hak yang mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sementara mereka menerima barang-barang yang batil. Amalan orang-orang kafir ini tidak diterima oleh Allah, bahkan segala amalnya itu akan mengantarkan ke dalam neraka sebagai tempat tinggalnya yang abadi di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Quran Surah Al-Ahzab ayat 64-65. Ayat lainnya menegaskan yaitu, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 39. Dijelaskan dalam firman-Nya, perkara yang menjadi penyebab penghuni neraka tersebut kekal di dalamnya adalah kekafiran mereka. Padahal, sudah ada seruan untuk beriman kepada mereka. Dalam firman Allah yang lainnya, artinya, dan jika ada sesuatu yang kamu Muhammad herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya, dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 5. 2. Kemusyrikan. Musyrik ialah orang yang menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah, baik dalam sifat maupun perbuatannya. Perbuatan tersebut itulah yang disebut syirik. Syirik adalah termasuk dosa besar yang paling besar nenek moyangnya, dosa. Perbuatan dosa syirik inilah yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi perbuatan syirik atau sesuatu yang menjurus kepada syirik, baik dalam segi ucapan atau perbuatan yang mengandung unsur di dalamnya menyamakan sesuatu dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Dalam surat An-Nisa, ayat 48, Allah menegaskan bahwa yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukannya dengan sesuatu, syirik, dan mengampuni dosa selain dari itu terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Ancaman dan azab yang Allah timpakan kepada orang musyrik sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surah At-Taubah ayat 17. Ayat lainnya terkandung dalam Quran menegaskan kembali, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. 3. Munafik. Munafik ialah orang yang bermuka dua, mengaku beriman padahal hatinya ingkar, di mulutnya manusia dalam hatinya busuk. Perbuatan ini disebut nifak yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Kelihatannya ia menjadi pembela Islam, tapi di dalam hatinya musuh Islam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji ingkar, dan jika dipercaya mengkhianati.
Hadis riwayat Bukhari, Kitab Iman bab tanda-tanda orang munafik, nomor 33 dan Muslim, Kitab Iman bab penjelasan sifat-sifat orang munafik nomor 59. Perbuatan nifak ini menyebabkan seseorang menjadi penghuni neraka. Allah memberikan ancaman kepada kaum munafik laki-laki dan perempuan dengan neraka jahanam sebagaimana berikut yang artinya. Allah telah menjanjikan, mengancam orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, begitu pula orang-orang kafir dengan neraka yang kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. 4. Kesombongan. Seorang manusia, tatkala melihat dan menganggap dirinya besar atau mulia, dia akan menganggap orang lain kecil dan merendahkannya. Dia akan memandang al-haq kebenaran, akan menghancurkan kedudukannya dan mengecilkan posisinya. Dan dia melihat manusia lainnya seolah-olah binatang, karena dianggap bodoh dan hina. Dalam hadits, Rasulullah telah menjelaskan makna kesombongan. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sandalnya bagus, apakah itu kesombongan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim, nomor 2749. Bahkan Allah memberikan balasan siksaan yang pedih di neraka dan kekal di dalamnya sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surah Az-Zumar ayat 72. Ayat lainnya yang artinya, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Quran Surah Ghafir ayat 76. Keterangan lain dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surah Al-A'raf ayat 36 yang artinya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas yang artinya, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil, di dalam bentuk manusia, kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah penduduk neraka, yaitu tinatul habal, lumpur kebinasaan. Hadits Hasan. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, nomor 557, At-Tirmidzi nomor 2492, Ahmad 2 nomor 179, dan Nuaim bin Hamad dalam Zawaid Az-Zuhad, nomor 151. 5. Riba. Ancaman riba bukan hanya untuk pemakan riba. Namun setiap orang yang bermuamalah dengan riba terkena ancaman baik yang memakan riba, rentenir, maupun yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Dari Jabir, diriwayatkan bahwa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Balasan neraka pun dijelaskan sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah, demikianlah 5 penghuni neraka yang kekal di dalamnya menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa neraka adalah suatu tempat siksaan yang disediakan untuk orang-orang yang berdosa, durhaka kepada Allah, tidak mentaati perintah dan larangannya. Maka sebagai balasannya Allah menyediakan neraka atas usaha-usaha mereka dan hal itu akan ada yang kekal selamanya dan ada pula yang sementara hingga masa tertentu. Jadi dalam hal ini, penghuni neraka itu ada yang kekal dan ada yang sementara waktu tetapi penghuni surga itu sudah pasti kekal selamanya. Orang-orang yang disiksa dalam neraka dalam waktu sementara ini atau dalam masa tertentu sesuai dengan amalannya ialah orang-orang yang dalam hatinya ada tergores, terselinap suatu keyakinan dalam mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dengan kata lain,
Mereka itu adalah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan yang di atas dunia ini sedang menyandang dosa, melanggar larangan-larangan Allah, misalnya tidak pernah melakukan salat, tentu ia akan disiksa atas dosa-dosanya, dan bila sudah mengalami pensucian jasmani dan rohani di neraka, baru akan ditempatkan di surga. Jadi, orang-orang Islam yang masih ada goresan iman dalam batinnya, namun pada kehidupannya sewaktu di dunia itu selalu melanggar larangan Allah, mereka ini tidak akan langsung masuk surga, tetapi harus masuk di neraka terlebih dahulu untuk merasakan siksa atas dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Wallahu alam. Semoga kita mendapat limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah, sehingga kita semua mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan pada akhirnya kita diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin.